Apa kabar para leader? Berjumpa kembali dengan Ato R. Arianto pada kanal Kubik Leadership. Semoga Anda selalu sehat dan tentunya semakin sukses mulia. Leaders, pemimpin yang disiapkan di era kestabilan belum tentu siap diterjunkan di era perubahan yang penuh ketidakpastian. Kepemimpinan seperti apa yang diperlukan untuk dapat membawa keberhasilan organisasi di era perubahan saat ini? Jawabannya adalah pemimpin yang memiliki kemampuan ambidexterity, yaitu kemampuan untuk mengeksploitasi potensial yang ada di organisasi saat ini sambil secara bersamaan mengeksplorasi kompetensi baru dan peluang yang ada di masa depan. Dalam Harvard Business Review, lebih dari 90 ambidextrous organization berhasil mencapai tujuannya. Lalu, bagaimana caranya menjadi ambidextrous leader? Dalam video kali ini, saya akan membahas bagaimana Anda mampu menjadi ambidextrous leader. Inilah Leadership Vibes. Leader, produk apa yang Anda gunakan untuk mencuci pakaian, merawat tubuh, merawat rambut, sampai menjaga kesehatan? Berapa persen dari produk itu yang diproduksi oleh P&G? Ya, produk-produk P&G sudah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. P&G merupakan perusahaan berskala internasional yang memproduksi fast-moving consumer goods atau barang kebutuhan sehari-hari dengan daya jual yang tinggi. P&G didirikan pada tahun 1837 dan berpusat di Amerika. Dan apa yang membuat P&G mampu bertahan sampai hampir 2 abad ini? Benar, kuncinya adalah inovasi. P&G terus melakukan inovasi pada setiap aspek bisnisnya seperti variasi produk, strategi periklanan, pengalaman belanja konsumen, bahkan sistem produknya. Saat ini di era digital, P&G kembali berinovasi dan fokus pada transformasi digital. Bekerja sama dengan Microsoft, P&G membuat platform manufacture digital. P&G akan mendigitalisasi dan mengintegrasikan seluruh datanya yang ada di hampir 100 lebih pabriknya yang tersebar di seluruh dunia. Transformasi digital ini diharapkan mampu menciptakan proses manufacture yang lebih cerdas dengan prediksi kualitas dan maintenance yang lebih akurat, proses tanpa sentuhan atau touchless operation, dan selanjutnya mampu mengoptimalkan keberlangsungan bisnis P&G. Leader, ternyata transformasi P&G tidak sepenuhnya meninggalkan proses bisnis yang sudah ada sebelumnya. Kekuatan merek, kualitas produk, dan keluasaan jaringan distribusi tetap dia pertahankan. Namun, ternyata mereka sadar bahwa proses yang lebih cepat dan akurat akan dibutuhkan di masa depan. Hal ini diwujudkan lewat sistem yang terintegrasi menggunakan AI dan machine learning. Dan apa yang dilakukan oleh P&G merupakan bentuk dari ambidextrous organization, yaitu organisasi yang dapat berjalan efisien di kondisi saat ini sambil beradaptasi dengan perubahan di masa depan. Organisasi dapat mengkomunikasikan dua kemampuan sekaligus, mengeksploitasi sekaligus mengeksplorasi. Eksploitasi berkaitan dengan penyempurnaan dan efisiensi proses yang sudah ada. Sedangkan eksplorasi berkaitan dengan eksperimen dan penemuan hal baru yang membawa pada perubahan-perubahan yang besar. Ambidextrous organization dapat terwujud dengan keberadaan ambidextrous leader tentunya di dalam organisasi.
Merekalah yang akan merumuskan tujuan, mengawal proses, dan memotivasi orang-orang untuk terlibat dalam perubahan. Untuk itu, leader, pemimpin perlu memiliki 3 keahlian ini sekaligus, yaitu leadership, entrepreneurship, dan managerialship. Leadership adalah tentang menghadapi perubahan yang berlangsung dengan cepat. Entrepreneurship merupakan keberanian membuat terobosan, inovasi, dan hal-hal yang baru yang dibutuhkan untuk mempercepat laju bisnis. Sedangkan managerialship adalah tentang mengatasi kompleksitas, yaitu memberikan keteraturan dan kemampuan memprediksi suatu situasi. Jika ketiga keahlian ini, leadership, entrepreneurship, dan managerialship dituangkan dalam proses transformasi organisasi, inilah 4 tahapan yang perlu dilakukan oleh ambidextrous leader. Yang pertama, menetapkan visi. Visi adalah pernyataan yang mengikat dan menginspirasi bagi anggota organisasi. Dalam ambidextrous organization, visi menunjukkan arah organisasi saat ini dan masa depan organisasi secara menyeluruh. Karena itu, visi yang jelas dan meyakinkan yang tanpa henti dikomunikasikan oleh pemimpin sangatlah penting dalam membangun organisasi yang ambidextrous. Maka, dalam peran Anda sebagai pemimpin, sampaikan visi organisasi ini secara jelas dan berulang. Setiap ada kesempatan, sampaikan kembali visi Anda. Jangan pernah terfikirkan bahwa Anda sudah cukup dalam mengkomunikasikan visi atau anggota dapat memahami Anda dengan sendirinya. Yang kedua, menangkap peluang dan mengambil resiko. Leader, tahapan ini membutuhkan keahlian entrepreneurship, yaitu rasa ikut memiliki organisasi dan mengelola organisasi seperti milik Anda sendiri. Anda ikut memikirkan hal-hal yang mendukung pengembangan organisasi dan tidak puas dengan hanya sekedar mengikuti rutinitas. Untuk bisa menangkap peluang, lakukan hal-hal ini. Pertanyakan pemikiran dan asumsi yang selama ini Anda yakini. Apakah ini adalah cara yang paling tepat? Apakah ada cara lainnya? Ini akan membantu Anda menemukan lebih banyak kemungkinan. Yang ketiga, memperbaiki proses. Perubahan visi dan strategi perlu diikuti dengan perbaikan proses tentunya. Disinilah dibutuhkan keahlian managerialship. Keahlian ini meliputi menyusun perencanaan, anggaran, penempatan karyawan, monitoring, dan memecahkan berbagai tantangan yang terjadi di organisasi. Rasanya banyak dari Anda sebagai pemimpin yang sudah dibekali dengan kemampuan manajerial ini. Hal yang perlu diperhatikan adalah fleksibilitas dalam menyesuaikan proses dengan tujuan yang baru, mana yang perlu dipertahankan, dan mana yang perlu disesuaikan kembali. Dan yang terakhir, yang keempat, menyelaraskan tim. Mengutip quote dari Patrick Lencioni, jika Anda dapat membuat semua orang dalam organisasi mendayung ke arah yang sama, tentunya Anda dapat mendominasi industri apapun di pasar manapun, melawan persaingan apapun dan kapanpun. Tahap akhir ini, leader, kembali pada peran Anda sebagai pemimpin dalam menjaga keseimbangan tim. Menyelaraskan mereka, memompa energi, dan memotivasi anggota tim Anda. Gunakanlah sentuhan-sentuhan yang menyemangati tim, seperti sapaan, apresiasi, dan mendengarkan pendapat
mereka. Lalu bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda membekali diri dengan keahlian leadership, entrepreneurship, dan managerialship? Sudahkah Anda mengenali kekuatan yang Anda miliki dalam organisasi Anda? Peluang apakah yang Anda temukan untuk masa depan organisasi Anda? Dan tentunya bagaimana Anda akan mengkombinasikan potensi dan peluang-peluang tersebut. Sampai jumpa dalam Leadership Vibes berikutnya.